dia nggak ada freonnya. Tuh, ini ada tampak bercak seperti ini. Nah, ini menandakan si freon itu keluar, dalam artian freonnya bocor di area ini. Mobilnya memang agak unik ya, dalam artian memang spare partnya itu mulai susah. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Pagi developer, hari ini saya kedatangan Ford Mustang. Dia customernya ngeluhin AC-nya tidak dingin. Ternyata tekanannya menunjukkan di low sama high pressure-nya itu dia nggak ada freonnya. Tuh, freonnya tuh habis. Yang normalnya itu kalau misalkan dia ada freonnya, ini naik di 30-40. Yang bagian high-nya dia naik di 200. Itu yang normalnya. Untuk setiap mobil kurang lebih plus minusnya 25 tekanannya. Ini 200, ini 30. Kalau ini menunjukkan freonnya itu nggak ada, habis sama sekali. Oke. Nanti kita cek penyebabnya apa, solusinya seperti apa, kita cek lagi semuanya. Oke, developer, balik lagi ya. Seperti kita ketahui, tadi mobil ini kan nggak ada freonnya. Kita udah cek di area luar, bagian selang-selang memang kering. Nah, ini ada komponen AC namanya kondensor. Kalau kita liatin, ini ada tampak bercak seperti ini. Nah, ini menandakan si freon itu keluar, dalam artian freonnya bocor di area ini. Tuh, ini namanya kondensor, dia buat ngebuang panasnya si kompresor gitu. Jadi peak mobil ini kenapa kurang freonnya ya, itu karena ada kebocorannya di area kondensor seperti ini. Tuh, ini sih udah tampak banget kalau memang kondensornya itu bocor. Untuk evaporator sendiri, selang-selang sendiri masih oke, masih bisa pakai. Nah, kondensor bocor seperti ini memang ada beberapa yang bisa untuk kita las, dalam artian untuk di repair dulu lah. Cuman balik lagi, namanya di repair, namanya di las gitu ya, daya tahannya itu kita nggak berani jamin, tahu nggak maksimal. Bisa saja misalkan bocornya di sini, begitu kena mata api lasan, seperti kita tahu kan mata lasannya itu panas, dia bisa merembet ke daerah lain. Karena memang faktor si kondensernya sendiri misalkan udah keropos, itu bisa menyebabkan menyebar di area kebocorannya. Kalaupun misalkan bisa untuk kita las satu titik itu, kemungkinan bakalan bocor lagi itu bakalan terjadi. Karena apa? Daya tahan kekuatan si kondensernya sendiri sudah mulai melemah. Seperti itu. Nah, untuk kasus seperti ini, mobil Mustang seperti ini ya, kita ketahui kan mobilnya memang agak unik ya. Dalam artian memang spare partnya itu mulai susah lah, intinya susah untuk kita dapetin di beberapa supplier di Indonesia. Di dokter mobil sendiri bisa untuk penanganan kondensor yang tidak ada barangnya dengan cara modifikasi. Modifikasi itu seperti apa? Jadi kondensor yang aslinya, kondensor seperti ini yang aslinya, kita rubah, modifikasi persamaan pakai mobil lain. Misalkan contoh seperti ini. Ini kondensor contoh ya, ini kondensor buat mobil Captiva misalkan. Nah, memang beda ukurannya. Nah, nanti di bagian area-area selangnya itu kita bikinin area selang yang cocok, misalkan buat mobil ini sih cocoknya biasanya buat mobil Caravelle biasanya.
nanti kita bikinin dudukannya supaya masuk ke area selang yang di kondensernya. Kita bikin dudukannya, kita bikin lubang selang-selangnya. Seperti kita tahu ada 2 selangnya, terus dudukannya kita bikinin. Nanti biar pas ke mobilnya tanpa mengganggu sistem-sistem di AC-nya itu sendiri. Misalkan LPS-nya tetap kita pakai, switch-switchnya kita pakai, ekspansi dryernya masih ada, seperti itu. Oke, developer, ini kita udah lakukan selesai pengerjaan modifikasi kondensornya ya. Ini bisa dilihat hasil dari kita modifikasi kondensornya, tampak rapi. Selang-selang pun kita nggak ada yang rubah gimana banget. Selangnya masih original, kita masih original. Yang kita rubah itu tetap di bagian kondensernya aja, tanpa mengganggu sistem kelistrikan, switch, pressure, dan lain-lainnya. Lubang pentil pun masih seperti originalnya lagi. Dan apa sih yang dilakukan di dokter mobil sendiri untuk modifikasi kondensernya? Seperti kita ketahui, nipple kondensor yang lama sama yang baru itu pasti beda. Seperti ini piping yang lamanya. Nah, kita rubah pakai R134A. Jadi memudahkan nanti proses pengerjaan di next berikutnya perawatannya atau penggantiannya. Yang kita rubah cuma di fitting aslinya. Dirubah pakai R134. Setelah kita lakukan proses pengerjaan modifikasi mobil ini, sudah flashing, sudah isi freon ulang baru lagi, isi oli kompresor kita ganti baru lagi, terus pemasangan kondensor sudah rapih ya. Nih sekarang suhu di dalam itu udah dingin banget, dingin maksimal ini. Ya, sedikit tip dari saya, kalau misalkan AC mobil Anda mau tetap prima, tetap dingin, AC-nya sehat, tetap meskipun mobil itu dipakai atau jarang dipakai, tetap yang namanya perawatan itu harus dilakukan, maintenance itu harus dilakukan. Namanya AC mobil buat kenyamanan kita juga ya. Jadi developer sendiri harus, ya intinya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah, terus lebih baik melakukan perawatan daripada memperbaiki. Jadi kan kalau memperbaiki, budget yang keluarnya pun ya agak lumayan ya, seperti mobil seperti ini memang agak lumayan ya kalau misalkan pengerjaan-pengerjaan yang di luar, apalagi barangnya yang susah seperti itu, kita kan harus banyak yang ini yang dirubah seperti itu. Jadi saran saya, kalau developer mau AC-nya lebih dingin lagi, terawat maksimal, pastiin ke dokter mobil aja, pasti beres. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.